Shalom saudaraku, selamat pagi. Kesetiaan pribadi Abraham kepada Elohim Yahweh, di mana sampai akhir hayat Abraham dia tetap menuaikan panggilannya untuk menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan, itu tanda kesetiaan imannya, saudaraku. Akhirnya Abraham mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Dan kehidupan Abraham ini harus menjadi teladan hidup kita. Inilah pertandingan yang dimaksud oleh Paulus bahwa ia memelihara imannya sampai akhir hidupnya, yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Memelihara iman bukan hanya berarti sampai mati tetap menjadi orang Kristen yang pergi ke gereja, saudaraku. Pertandingan iman atau yang sama dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah berusaha mengerti apa yang Tuhan kehendaki secara pribadi dan kita melakukannya. Sebagaimana kehadiran Abraham di dunia ini dikehendaki oleh Allah untuk melakukan keinginan dan rencana Allah, demikian pula dengan keberadaan kita di bumi ini dikehendaki Allah untuk melakukan keinginan dan rencana Allah. Kalau kita menjadi salah satu dari anak Abraham atau diberi peluang untuk memperjuangkan iman seperti Abraham, berarti kita adalah orang yang penting di mata Tuhan. Sebagaimana betapa pentingnya Abraham di dalam sejarah kerajaan Allah, demikian pula betapa pentingnya kita masing-masing dalam sejarah kerajaan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Karena kita adalah salah satu pribadi yang memang diproyeksikan Tuhan untuk menjadi corpus delicti yang dinantikan. Sebab kurang satu saja dari jumlah corpus delicti yang dikehendaki oleh Allah, maka dunia ini belum bisa diakhiri. Dan kerajaan Tuhan Yesus Kristus belum bisa direalisasikan. Itu terdapat dalam Wahyu 6 ayat 11 dan 2 Petrus 3 ayat 12. Maka dari itu kita harus terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi rencana Tuhan. Iblis akan berusaha terus agar kehadiran kerajaan Tuhan itu tidak bisa direalisir. Itulah sebabnya Iblis berjalan keliling bekerja keras berusaha menelan siapa saja yang dapat ditelannya. Maka kita harus melawan dengan iman yang teguh, artinya tetap di dalam kesetiaan iman seperti Abraham itu. Sampai garis akhir, saudaraku. Sampai akhir Abraham menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan. Semua orang percaya yang benar mengalami penderitaan di dalam perjuangan mempertahankan imannya. Oleh sebab itu kita tidak boleh memiliki urusan kita sendiri, yaitu hidup wajar seperti anak-anak dunia yang tidak dipandang penting oleh Allah. Mereka sibuk makan, minum, kawin, dikawinkan sampai mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan menjadi sampah abadi di kekekalan. Maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan iman kita bisa senasib dengan mereka, saudaraku. Yaitu binasa, terpisah dari Allah selamanya. Ini bukan mitos, ini bukan dongeng. Ini realita dan firman Tuhan sendiri yang mengatakan, saudaraku. Hal ini bukan nasib atau penentuan Tuhan kau binasa atau tidak, tetapi pilihan kita sendiri. Kita yang memilih, saudaraku. Maka seringkali sampai seseorang itu menutup mata, barulah ia dipaksa untuk melepaskan semuanya. Hartanya, pangkatnya, kehormatannya, gelarnya, keluarganya, kerabatnya, teman-temannya. Itu saja belum tentu bisa lepas. Kematian yang memaksa mereka lepas itu semua. Itu pun masih gak rela loh dia meninggalkan dunia ini. Saudaraku, orang yang dipaksa untuk melepaskan miliknya adalah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Sejatinya kita harus bisa melepaskan semuanya sebelum kita menutup mata. Artinya apa? Semua apa yang mengikat kita dengan apapun, dengan siapapun, tidak melebihi keterikatan kita dengan Tuhan.
Jadi jangan sampai pada momen-momen tertentu Tuhan memandang seseorang tidak akan bisa setia. Artinya tidak akan bisa memberi porsi yang pantas untuk Tuhan, sehingga ia tidak mendapat tempat di hati Tuhan lagi. Inilah yang firman Tuhan ibaratkan dengan menukar hak kesulungan dengan semangkuk makanan. Percabulan yang dimaksud dalam teks ini adalah percabulan rohani. Percabulan rohani dalam waktu lama akan menutup pintu kesempatan menjadi kekasih Tuhan. Mati spiritualmu, kering jiwamu, tertutup semua kemampuanmu untuk kembali lepas dari ikatan dosa. Kalau kau terus memanjakan percabulan rohani itu dalam hidupmu, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini dilukiskan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, sehingga ia tidak pernah mendapat keselamatan. Bukan Tuhan tidak mampu menyelamatkannya, tetapi dia yang menolak usaha Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu kita harus segera melepaskan diri dari milik kita. Melepaskan diri dari milik akan ditandai dengan keinginannya yang pudar terhadap keindahan dunia. Tidak lagi ingin dihormati, dipuji, sanjungan manusia sudah mulai kering buat dia. Dia sendiri ya udah dia jalan pertama-tama sakit, saudaraku. Betul, seakan-akan kok bisa begini hidupku sekarang ya. Tapi ya memang begitu prosesnya. Proses penyembelihan diri. Proses penyembelihan hati. Betul saudaraku, semakin seleranya habis untuk dunia, semakin seseorang memiliki dirinya sendiri, maka semakin ia tidak kaya di hadapan Tuhan, semakin miskin dia. Tetapi semakin kalau sebaliknya seseorang semakin melepaskan keberhakan dirinya, aduh saudaraku, semakin kaya dia di hadapan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa dilepaskan dari belenggu keberhakan atas dirinya? Tidak ada cara lain kecuali mengubah cara berpikirnya. Maka perlu proses belajar kebenaran firman Tuhan yang benar-benar serius. Ini akan sangat menentukan pertumbuhan kedewasaan seseorang. Melepaskan diri dari milik dimulai dari menyediakan ruangan, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita secara khusus untuk Tuhan setiap hari. Yaitu dengan belajar kebenaran firman Tuhan dan jam doa. Maka Tuhan akan mengajarkan bagaimana melepaskan atau mengembalikan segenap hak hidup bagi Tuhan. Hanya ketika seseorang melepaskan segenap haknya, barulah bisa memperlakukan Tuhan dengan pantas di sepanjang hidupnya. Dan baru bisa menyembah Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Seperti yang terdapat dalam Lukas 4 ayat ke-8. Maka saudaraku, perjuangkan hidupmu. Perjuangkan hari-hari hidupmu. Semakin hari semakin menjadi milik Tuhan saja. Dan Tuhan saja satu-satunya, itulah caramu memelihara imanmu. Sampai pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan itu dengan finishing well. Hari ini hari Minggu, saudaraku, jangan lupa beribadah. Datang ke gereja lokalmu. Langkahkan kakimu ke sana. Ya, temukan Tuhan dan temukan suara Tuhan melalui siapapun yang membawakan kebenaran firman di gereja lokalmu. Dukung gerejamu, dukung gembalamu dengan segenap hatimu, bukan separuh hati, tapi segenap hatimu untuk Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati.